Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Ahmad Hussein, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kolonel Ahmad Hussein adalah seorang perwira militer. Tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang menjadi salah satu pemimpin gerakan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat di masa pasca kemerdekaan. Pada tanggal 15 Februari tahun 1958, di Kota Padang, Sumatera Barat, Kolonel Ahmad Hussein secara resmi memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Tindakan tersebut dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pemerintahan Presiden Soekarno yang dianggap otoriter, menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengabaikan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kolonel Ahmad Hussein lahir pada tanggal 1 April tahun 1925. Kolonel Ahmad Hussein merupakan seorang tokoh militer asal Sumatera Barat yang memainkan peran penting dalam sejarah Republik Indonesia, khususnya dalam masa pergolakan daerah. Dalam konteks nasional, Kolonel Ahmad Hussein dikenal sebagai tokoh militer yang kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat. Berani mengambil langkah-langkah besar demi memperjuangkan otonomi dan keadilan daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa penting dalam karir Kolonel Ahmad Hussein terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat, ketika Kolonel Ahmad Hussein memproklamasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Wilayah Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dan sekitarnya, menjadi medan utama dalam konflik bersenjata antara Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan pemerintah pusat, yang mengerahkan kekuatan militer untuk meredam gerakan tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa puncak peran Kolonel Ahmad Hussein terjadi pada tahun 1958. Khususnya pada tanggal 15 Februari, ketika Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dideklarasikan. Konflik antara Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan pemerintah pusat berlangsung selama beberapa tahun. Menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Kolonel Ahmad Hussein wafat pada tanggal 28 November tahun 1998. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kolonel Ahmad Hussein merasa bahwa pemerintahan Presiden Soekarno semakin bersifat otoriter, tidak menjalankan pemerintahan secara konstitusional. Pembangunan yang bersifat sentralistik menyebabkan ketimpangan yang mendalam antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat dinilai mengabaikan pembangunan daerah, kesejahteraan rakyat di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, langkah Kolonel Ahmad Hussein dimaksudkan sebagai koreksi terhadap ketimpangan tersebut, sebagai upaya memperjuangkan sistem pemerintahan yang lebih adil dan merata. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menanggapi deklarasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dengan operasi militer besar-besaran. Konflik ini kemudian dikenal sebagai salah satu bentuk perang saudara di wilayah Republik Indonesia, terutama di wilayah Sumatera Barat. Operasi militer pemerintah pusat berhasil memukul mundur kekuatan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Banyak tokoh gerakan tersebut akhirnya menyerah atau diampuni. Meskipun Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia tidak berhasil secara militer, peristiwa ini menjadi cerminan kuatnya aspirasi daerah yang menuntut pemerataan pembangunan dan keadilan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kolonel Ahmad Hussein yang lahir pada tanggal 1 April tahun 1925 merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah militer dan politik Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat.
Sebagai perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kolonel Ahmad Hussein dikenal memiliki integritas tinggi dan semangat nasionalisme yang kuat, terutama dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat daerah. Kolonel Ahmad Hussein tampil sebagai salah satu tokoh sentral dalam pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sebuah gerakan politik dan militer yang dideklarasikan di Kota Padang pada tanggal 15 Februari tahun 1958. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sentralisasi kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, gerakan yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein bersama tokoh-tokoh militer dan sipil lain dari luar Pulau Jawa bertujuan mengoreksi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak lagi mencerminkan semangat konstitusi dan keadilan sosial. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia mengusung agenda untuk menegakkan demokrasi konstitusional, mempercepat pembangunan daerah, mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan yang dirasakan semakin meluas. Kolonel Ahmad Hussein memilih jalur perlawanan terbuka melalui struktur pemerintahan alternatif sebagai upaya menyuarakan kegelisahan kolektif dari masyarakat luar Jawa yang selama ini merasa termarginalkan secara ekonomi dan politik. Dari perspektif sejarah militer, tindakan Kolonel Ahmad Hussein dapat dilihat sebagai bentuk ketegasan perwira daerah yang berusaha mempertahankan marwah kedaulatan rakyat dan integritas militer sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan tunggal. Kolonel Ahmad Hussein merupakan sosok yang mengutamakan disiplin dan tanggung jawab strategis. Meski bertentangan dengan pemerintah pusat, gerakan Kolonel Ahmad Hussein tetap mempertahankan semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan untuk memisahkan diri dari Indonesia, melainkan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan perimbangan kekuasaan. Dalam sudut pandang politik nasional, keberanian Kolonel Ahmad Hussein membentuk struktur pemerintahan alternatif bersama tokoh nasional seperti Syafruddin Prawira Negara mengindikasikan adanya krisis kepercayaan terhadap tata kelola negara pada masa itu. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia bukan sekadar pemberontakan, melainkan bentuk ekspresi politik yang dilandasi oleh semangat perbaikan sistem dan penegakan tata negara yang adil. Kolonel Ahmad Hussein mencerminkan suara daerah yang menuntut representasi yang setara dan distribusi sumber daya nasional yang berimbang. Dari kacamata sosial, tindakan Kolonel Ahmad Hussein memiliki dampak besar terhadap masyarakat Sumatera Barat. Perang saudara yang terjadi setelah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia diproklamasikan menimbulkan penderitaan, migrasi besar-besaran, serta trauma sosial yang mendalam di berbagai wilayah pedesaan dan perkotaan. Masyarakat terjebak dalam ketegangan antara kesetiaan terhadap pemerintah pusat dan simpati terhadap perjuangan tokoh daerah. Meski demikian, Kolonel Ahmad Hussein tetap dikenang oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau sebagai tokoh yang berani dan jujur, serta sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. Dalam tinjauan hukum tata negara, tindakan Kolonel Ahmad Hussein menimbulkan perdebatan akademik mengenai batas-batas koreksi terhadap pemerintah yang sah. Meskipun Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dinilai melanggar hukum positif, namun dalam kerangka aspirasi demokrasi dan hak daerah, gerakan tersebut mencerminkan dinamika ketatanegaraan yang belum matang dalam masa transisi dari revolusi menuju stabilitas institusional. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa perbedaan visi pembangunan nasional dapat berujung pada konflik terbuka jika tidak disertai mekanisme distribusi keadilan yang memadai. Setelah operasi militer dari pemerintah pusat berhasil menumpas kekuatan bersenjata Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Kolonel Ahmad Hussein memilih jalur damai dan menerima rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan kedewasaan politik dan kesetiaan terhadap cita-cita nasionalisme Indonesia. Kolonel Ahmad Hussein tidak pernah memilih jalur disintegrasi, melainkan konsisten memperjuangkan struktur negara yang lebih adil. Dalam masa-masa akhir hidupnya,
Kolonel Ahmad Hussein tetap dihormati di kalangan militer dan masyarakat Sumatera Barat karena keberanian, prinsip, dan dedikasi terhadap rakyat. Kolonel Ahmad Hussein wafat pada tanggal 28 November tahun 1998. Meninggalkan warisan sejarah yang kompleks namun syarat pelajaran bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Dari sudut pandang memori kolektif, nama Kolonel Ahmad Hussein melekat kuat dalam ingatan sejarah masyarakat Sumatera Barat sebagai tokoh perlawanan dan penegak harga diri daerah. Narasi tentang keberanian dan konsistensi Kolonel Ahmad Hussein tetap hidup dalam wacana pendidikan lokal maupun dalam sejarah gerakan korektif terhadap pemerintahan pusat di Indonesia. Sebagai bagian dari generasi pejuang kemerdekaan yang memilih bersikap kritis terhadap perkembangan pasca kemerdekaan, sosok Kolonel Ahmad Hussein menunjukkan bahwa cinta tanah air bukan hanya ditunjukkan dengan kepatuhan, tetapi juga dengan keberanian untuk memperbaiki arah kebijakan nasional demi masa depan seluruh rakyat Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.